to love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Oke, selamat pagi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang topik muatan listrik ya. Kali ini kita akan belajar tentang topik baru, yaitu gaya kolom. Ya. Jadi gaya kolom ini adalah gaya interaksi antar muatan. Jadi besarnya gaya interaksi antar muatan itu tergantung kepada besar muatannya dan jarak antar muatannya. Ya. Menurut kolom, bahwa gaya interaksinya itu berbanding lurus dengan perkalian antar muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kedua muatan tersebut. Saya jelaskan sekali lagi ya. Gaya kolom itu berbanding lurus dengan perkalian antar muatannya dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kedua muatan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua muatan, ini muatan pertama, ini muatan kedua. Ya. Kedua muatan ini kita misalkan ini tadi adalah Q1, ini adalah Q2. Jarak antar muatan tersebut kita misalkan adalah R. Ya. Jadi ini kita anggaplah kedua muatan ini bermuatan positif. Maka apa interaksi antara kedua muatan ini? Karena tidak sama-sama positif, maka interaksinya adalah saling tolak. Ya, tolak menolak naik. Ya, ini F. Tapi kalau dia tidak sejenis, maka interaksinya saling tarik, ya. Oke. Jadi besarnya gaya kolom dari kedua muatan ini FC itu sama dengan 1/4V epsilon. Ya, jadi kalau epsilon ini adalah permitivitas bahan. Ya, jadi kalau dia di udara, maka dibuatlah itu epsilon 0. Kita kalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Ya, ini rumusnya. Ya, jadi sebelumnya epsilon 0 itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ya, ini epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Jadi kalau kamu bagi 1/4V epsilon 0, itu hasilnya adalah 1/4V epsilon 0 hasilnya adalah 1/4V kali ini V bisa kita buat jadi 3,14 ya. Kalikan dengan ini 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya. Jadi hasil pembagiannya ini itulah yang dinamakan konstanta. Ya, konstanta yang besarnya
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi kalau ini satuannya kebalikannya ya. Berarti ini satuannya adalah kolom pangkat pangkat 2 ya, kolom pangkat 2 Newton pangkat -1 meter pangkat -2 ya, ini satuannya. Oke, jadi inilah nilai K. Jadi bisa kita ganti rumusnya, kita ganti jadi gaya kolom FC itu sama dengan 1/4 V epsilon 0 ini itu sama dengan K. Ya, ini tadi ya. Kalikan dengan Q1 kalikan dengan Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Ya. Ini rumusnya gaya kolom. Oke. Jadi gaya kolom ini FC ini adalah besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran yang memiliki nilai dan A. Ya, itu besaran vektor. Oke, silakan ditulis. Oke, saya hapus ya. Oke, misalnya ada dua muatan. Ini contoh soal ya, contoh soal. Ada dua muatan. Ini kita namai dengan Q1, ini kita namai dengan Q2. Ya. Jarak antara kedua muatan ini jaraknya ini kita buat misalnya 1 meter. Berarti R-nya 1 meter, ya. Q1-nya adalah 4 mikrokolom. Q2-nya adalah 4 mikrokolom. Tapi ini muatan positif, ini muatan negatif. Berarti ini negatif ya. Apa interaksi antara kedua muatan ini? Interaksinya pasti saling tarik. Atau kita katakan tarik menarik. Ya, gaya tarik menarik. Oke. Jadi besarnya gaya kolomnya berapa? FC-nya sama dengan. Jadi untuk menghitung ini kita gunakan rumusnya FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya. Jadi berapa K tadi yang di sini tadi yang saya hapus? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 ini 4. Ini mikro itu 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat -6 kolom. Jadi kita ganti ke kolom ya. 4 kali 10 pangkat -6 kali. Ini negatif, tidak usah dimasukkan ke dalam hitungannya. Kenapa? Karena tanda negatif itu cuma menyatakan adanya interaksi tarik menarik nanti. Cuma arah saja. Tapi dalam perhitungan tidak usah dimasukkan. Ya. Jadi 4 kali 10 pangkat -6 bagi. Berapa jarak antara kedua muatan? 1 meter. Ya. Ini kolom kali kolom kuadrat. Ya. Jadi kita tinggal kalikan. Ini 9 kali 4 kali 4 sama itu dengan 9 kali 4 kali 4 berarti 9 kali 4 kali 4 16 ya. 9 kali 6 54. 9 kali 1
9 tambah 5, 144. Ya. Berarti hasilnya adalah 144 kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3 kurang 6 minus 3 Newton. Ya. Jadi supaya dia dalam notasi ilmiah hasilnya ini 1,44 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Ya, itulah hasil dari gaya Coulomb yang diperoleh dari soal ini. Jadi, kalau misalnya kedua muatan ini kita buat semakin jauh. Ya, misalnya tadi kan jarak mula-mula kan 1 meter. Kita buat semakin jauh menjadi 2 meter. Tapi muatannya tidak berubah, tetap. Berapa gaya Coulombnya? Kalau dia semakin jauh, maka gaya Coulombnya semakin rendah atau semakin kecil. Ya. Jadi gaya Coulombnya itu pasti di bawahnya nih. Tadi kan kita misalkan ya, contohnya. Ini kita misalkan contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Untuk soal yang sama, tapi jaraknya dibuat jadi 2 meter. Berarti R aksennya sama dengan 2 meter. Muatannya tetap gitu ya. Berapa nilai dari gaya Coulombnya? Berapa gaya Coulombnya? Itu dia. Jadi gaya Coulombnya itu Fc. Itu kan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Fc itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, gitu kan? Nah, karena dia berbanding terbalik, maka yang kita cari adalah Fc aksennya ya. Setelah dibuat dia semakin jauh, gitu. Maka Fc aksen dibagi dengan Fc sama dengan R apa di atas? R. Kita bagi dengan R aksen. Kita apain? Buat pangkat 2. Ya. Itu karena dia berbanding terbalik. Oke, jadi Fc aksen dibagi Fc-nya yang ini tadi ya, 1,44 kali 10 pangkat minus 1 gitu ya. Jadi saya hapus ini. Sama dengan R-nya tadi 1 meter. Kita bagi dengan 2 ya, pangkat 2. Berarti Fc-nya sama dengan setengah pangkat 2 1/4 ya, kali 1,44 kali 10 pangkat minus 1 ya. Oke, nanti karena nggak muat ini ya, nah tinggal bagilah 0,36 dari 10 pangkat minus 1 Newton ya. Inilah hasilnya kalau jaraknya dibuat semakin jauh ya. Jadi untuk bentuk soal yang selanjutnya akan saya jelaskan di kertas ya, supaya lebih lebar dia. Oke, tunggu next video. Oke, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang gaya Coulomb. Ya. Jadi, gaya Coulomb ini merupakan besaran vektor, ya. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Ya. Jadi kalau kita mau mencari resultan vektornya, resultan vektor gayanya, Fr itu samalah itu dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat
tambah 2 F1 F2 cos theta. Ya. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Jadi theta ini adalah sudut apit antara kedua vektor, ya. Jadi sebelum kita kerjakan soal yang rumit, kita coba kerjakan yang sederhana dulu. Misalnya, contoh ya, contoh. Oke, misalnya ini ya. Ini ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Jadi, ketiga muatan ini, baik Q1, itu sama nilainya dengan Q2, dengan Q3. Kita misalkan sama-sama Q. Ya. Kemudian, ditanya, berapa gaya kolom yang terdeteksi pada muatan Q2. Oke, sekarang kita lihat dulu interaksi antara muatan 1, 2, dan 3. Karena yang kita cari adalah berapa muatan gaya kolom pada muatan Q2, maka yang kita lihat di sini adalah Q2. Jadi ini acuan kita. Jadi interaksi antara Q1 dengan Q2 itu interaksi tolak menolak. Kenapa? Karena sama-sama positif. Berarti tolak menolak. Ini adalah F21. Kemudian ini tadi kan tolak menolak kan, ini F12. Artinya di sini gaya kolom yang dialami oleh muatan kedua karena muatan pertama itu F21. Demikian juga sebaliknya. Kemudian Q3 dengan Q2 interaksinya tolak menolak. Ini F31. Ini ini F23. Ya, F23. Artinya gaya kolom yang dialami oleh muatan kedua karena muatan ketiga. Berarti yang kita cari jawabannya adalah yang di Q2 ini. Ya. Oke, sekarang kita cari F12. Sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Oke. Sama dengan K Q1 kali Q2 sama-sama Q. Berarti Q kali Q kuadrat. Kita bagi dengan jaraknya. Ini kemari. Jarak ini kemari kan R. Ini kemari 2/3 R yang ini ya. Berarti sisanya ini ke sini berapa? R12 berapa? Ya, berarti 1/3 R. Tulislah di sini nak, 1/3 R pangkat 2. Berarti berapa hasilnya nih? K dikali Q kuadrat dibagi 1/9 R pangkat 2. Nah, sama ini dengan 9 K Q kuadrat per R kuadrat. Paham ya? Oke, itulah F12. Sekarang F12 itu sama dengan F21. Berarti nilai F21 sama juga dengan 9 K Q kuadrat per R kuadrat. Oke. Ya. Sekarang kita lihat interaksi antara 2 dengan 3. Berarti F23 itu sama yaitu dengan F32. Ya, samalah dengan K dikali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat.
sama dengan K. Q2 dan Q3 kan sama-sama Q, ya kan? Berarti kita buatlah itu jadi Q kali Q, Q kuadrat. Dibagi dengan berapa tadi jaraknya? Ini ke sini. Ini ke sini adalah 2/3 ya. 2/3 R. Berarti 2/3 R kita apain? Kuadratkan. Berarti hasilnya ini sama dengan berapa? Ini kuadrat. Berarti K Q kuadrat per 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 R kuadrat. Kita balikkanlah angka 9 ini ke atas ya. Berarti 9/4 K Q kuadrat per R kuadrat. Ya. Oke, sekarang kita lihat dari arahnya. Tadi di sini Q2 tadi kan, di sini Q2. Gaya ke sini adalah F21. Berapa besar F21? Yang inilah ya, 9KQ kuadrat per R kuadrat. Kita masukkan sama dengan 9KQ kuadrat per R kuadrat. Kemudian gaya yang arahnya ke kiri itulah F23. Yang besarnya berapa tadi ini? 9/4. Berarti 9/4 K Q kuadrat per R kuadrat. Berarti gaya totalnya itu yang arah kanan berapa? 9 K Q kuadrat per R kuadrat. Kita kurangi dengan 9/4 K Q kuadrat per R kuadrat. Supaya sama penyebutnya, buatlah perempat. Berarti 9 ini berapa perempat itu nak? Berapa? 36. K Q kuadrat per R kuadrat kurang 9/4 K Q kuadrat per R kuadrat. Maka hasilnya ini adalah 36 kurang 9, 27 ya, per 4 K Q kuadrat per R kuadrat. Oke. Ya, itu soal pertama.